Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supiani pada pelatihan online, yaitu di bulan Juni ini kita akan membahas mengenai langkah mudah melaksanakan aksi nyata. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melakukan aksi nyata di lapangan. Jadi seperti apa aksi nyata yang mau kita bahas? Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana memilih topik aksi nyata tersebut. Jadi kalau kita sudah tentukan topik apa yang mau kita pelajari atau topik apa yang mau kita lakukan aksi nyatanya, maka langkah yang kedua adalah melakukannya, ya. Ada 5 tips dalam melakukan atau melaksanakan aksi nyata yang terkait dengan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pahami terlebih dahulu konsep dan tujuan kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu kan sebelum masuk ke aksi nyata, Bapak Ibu pasti sudah memahami nih benar-benar teori yang ada di pelatihan mandiri tersebut. Misalnya, makanya setiap modul ya dalam topik itu ada beberapa modul. Setiap modul itu ada cek pemahaman, ada refleksinya, kemudian ada setiap itunya ada namanya ujian akhirnya, ya seperti itu. Jadi untuk tes pemahaman tersebut. Kemudian setelah Bapak Ibu pahami, baru Bapak Ibu identifikasi seperti apa kebutuhan dan tantangannya. Untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dan tantangannya, maka buka dulu nanti PMM-nya seperti apa. Ya, apa yang mau diminta kita topik pelaksanaannya itu seperti apa. Kemudian kita bentuk tim kerja, baru yang keempat perencanaan dan penyusunan aksi nyatanya, serta kita lihat dukungan dan keterlibatan komunitas. Siapa saja yang akan terlibat dalam aksi nyata ini? Apakah ada komunitas sekolah, orang tua, atau stakeholder lain yang kita butuhkan untuk proses implementasi kurikulum merdeka ini? Oke, baik Bapak Ibu, ini pertama setelah kita buka kemarin ya, kita buka dulu topik apa yang perlu kita lengkapi aksi nyatanya, maka kita tinggal pilih, kemudian kita klik lembar aksi nyatanya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ya. Praktekkan aksi nyata, ini ada, tinggal Bapak Ibu klik selengkapnya. Apa saja aturan-aturan, apa saja yang perlu Bapak Ibu lihat kebutuhannya itu apa, kemudian langkah-langkah apanya seperti apa, siapa saja nanti yang terlibat akan muncul di sini. Jadi kita pahami dulu perintah yang ini, praktikkan aksi nyata ini. Ya, kalau kita klik ini selengkapnya, maka akan muncul nih perintah yang lengkapnya. Kalau saya print dulu supaya saya lihat nih, saya mudah melihatnya, dan nanti apa saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi 5 tips tadi bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi tentukan satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini contoh adalah merancang atau memodifikasi KKTP ya untuk guru. Jadi tentukan satu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, kemudian tentukan asesmen untuk mengukur ketercapaian tersebut. Tentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan asesmen dan tujuan pembelajarannya. Rancang kriterianya. Apabila Bapak Ibu memilih atau memodifikasi, gunakan modul ajar atau asesmen yang sudah disediakan. Tapi kalau memodifikasi asesmen serta KKTP-nya, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Praktikan pembelajaran. Evaluasi hasil salah satu peserta. Buat kesimpulan. Minta umpan balik dari rekan guru. Unggah satu dokumen yang berisi rencana pembelajaran 1, tujuan pembelajaran, kriteria tujuan pembelajaran, dokumen kegiatan beserta hasil evaluasi murid, berikan umpan balik. Jadi ke-9 langkah ini Bapak Ibu harus lakukan. Di sini kan kita tahu apa saja kegiatannya. Oh, ternyata saya harus membuat satu tujuan pembelajaran. Kalau sudah ada kita buat kan, kita tinggal ambil. Oh, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian kita buat, diminta untuk tentukan asesmennya. Dari tujuan itu kira-kira asesmennya apa? Oh, saya asesmennya nanti adalah ujian tertulis. Oke, siap. Kegiatan pembelajaran yang sesuai. Berarti untuk melakukan kegiatan Bapak Ibu butuh yang namanya rencana pembelajaran atau modul ajar. Baru rancang ketercapaian tujuannya itu seperti apa. Ya. Bapak Ibu kan sudah dipahami, sudah memahami dulu kemarin
belajar bagaimana membuat KKTP dengan rubrik, dengan deskripsi kriteria, atau menggunakan interval. Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu bisa memodifikasi atau menggunakan modul ajarnya tuh seperti apa. Terus Bapak Ibu harus praktek pembelajaran. Nah, ini di sini keterlibatan siapa saja. Ternyata kita melibatkan siswa. Nah, itu harus kita lihat. Maka di tips yang tadi kita harus bisa mengapakannya, mengkaitkannya. Kemudian setelah dilakukan, lakukan evaluasi. Ambil satu orang, ya. Ambil satu peserta didik beserta kesimpulannya seperti apa. Nah, baru kita minta umpan balik kepada rekan pendidik. Berarti dalam pelibatan tadi selain peserta didik di dalam pembelajaran, kita juga meminta umpan balik dari pendidik lain seperti itu. Baru ini yang harus kita unggah nanti, ya. Nah, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada umpan balik yang harus kita lihat. Ternyata di PMM juga kita sudah disediakan contoh umpan baliknya, bukan maksudnya disediakan, ini contoh. Kebanyakan kita ada kebingungan bagaimana umpan balik itu, apakah kita mengirim yang link yang di PMM itu kita kirim ke rekan lain untuk diberikan umpan balik. Bukan Bapak Ibu, tapi umpan balik pelaksanaan yang sudah kita lakukan, ya, seperti apa. Kemudian ini contoh yang saya ambil juga di PMM ini Bapak Ibu, ya. Nah, contoh umpan balik aksi nyata pelatihan mandiri ini. Jadi ada, kalau misalnya kita buat pakai kertas seperti inilah nanti bunyinya. Kita beri mereka pertanyaan, mereka akan mengisinya. Itu dia. Oke Bapak Ibu, ini contoh aksi nyata. Ini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya ya dipampang di karton misalnya seperti itu. Kita tunjukkan, harus ada di foto, didokumentasikan. Ini contohnya kesepakatan kelasnya yang sudah di print, ditempelkan seperti ini. Ini prosesnya. Jadi perlu ada prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum sampai kita akhiri, kita buka terlebih dahulu ke di sini tadi ya, biar kita langsung praktek melakukan yang namanya membuat aksi nyata tadi. Ini kita buka, lihat di pelatihan mandiri, pilih topiknya tadi, misalnya ini yang praktekan aksi nyata, maka Bapak Ibu tinggal pilih nih. Nah, ya, lengkapi lembar aksi nyatanya. Dah, ini bisa Bapak Ibu pilih temanya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak cocok, boleh Bapak Ibu pilih yang lain. Ada 3 nih, ada pilihan. Ketiga-tiganya untuk guru. Jadi silahkan melengkapinya, bisa merancang modul ajar, bisa merefleksi pembelajaran, bisa mengevaluasi rancangan pembelajaran. Kalau misalnya ini kita pilih, tinggal kita klik, baru klik selanjutnya. Baru setelah itu, ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita klik selengkapnya, di sini tertulis apa yang perlu diminta di PMM tersebut. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi kita kebingungan lagi. Oke? Baru umpan balik yang tadi saya sampaikan. Umpan baliknya juga sudah ada Bapak Ibu di sini ya. Nih dia umpan baliknya. Kita tinggal ini kalau yang dicetak ya. Kalau misalnya kita umpan balik mau menggunakan tangkapan layar, boleh seperti ini. Kemudian umpan balik dengan cara capture atau screenshot. Nih dia. Jadi yang tidak boleh nih sebenarnya capture-nya seperti ini. Puas tidak puas, sangat puas. Ini kan belum ada nampak di mana apanya. Tapi kalau di sini, ini umpan balik pembelajaran sudah diisi mereka. Jawaban mereka itu yang kita capture, bukan soalannya ya, seperti itu. Bukan pertanyaan di formnya, tapi jawaban mereka itu seperti apa yang kita capture nih dia. Ya, ini contoh kalau kita pakai WA. Tapi kita harus sesuaikan, jangan pelaksanaan PMM kita, pelaksanaan aksi nyata kita secara luring, tapi kita membuatnya capture, pakai WA dan lain sebagainya, kan kurang tepat nih. Yang dikatakan bukan kuesioner ini. Jadi ini kan nanti kalau kita sudah upload aksi nyata, kita bisa berbagi, bukan kuesioner atau tanggapan yang di sini yang kita jadikan umpan balik, tapi umpan balik dari responden kita.
Kalau buat tadi KKTP dari siswanya, dari pendidik lain, kan yang diminta tadi pendidik lain, itulah yang kita buat. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Begitu materi kita di pertemuan yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa segera kita praktekkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.